Yang gerak itu maksudnya kan ada iklan di video.
slogan nggak ada. Makanya kalau slogan itu biasanya ditulis atau diucapkan. Lalu selanjutnya suara. Maka tadi udah disebutkan ya, suara itu ditulis atau diucapkan. Lalu yang terakhir ada poster. Nah, poster biasanya berupa gambar dan kata-kata. Dan gerak-gerak suara itu nggak ada ya. Tadi ada nggak? Tadi ada nggak? Ada ya, ada ya. Oke ya, fungsi selain tadi dari unsur-unsur iklan, poster dan slogan, ada juga fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama bersifat persuasif. Yang tahu apa itu persuasif? Jom, yang tahu? Tidak tahu? Dikasih tahu, kalian tidak tahu? Jadi fungsi teks iklan ini bersifat persuasif, artinya mengajak. Apa persuasif? Mengajak. Nah, mengajak apa? Pemahaman. Nah, mengajaknya mengajak dari berbagai unsur gambar, ditambah dengan kata-kata, baik gerak dan suara. Lalu yang kedua ada fungsi informasional. Nah, informasional itu artinya memberitahu kepada konsumen. Jadi contoh iklan, ada di iklan contoh kita bikin. Nah, kita tuh harus tahu tujuannya buat apa supaya pembaca tahu tujuannya dan tahu maksudnya. Gitu. Lalu yang terakhir ada fungsi transformasional. Nah, ada tahu fungsi transformasional? Ada tahu? Sudah. Nah, fungsi transformasional itu mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek. Nah, jadi kita sebagai pembaca dan sebagai pembuat, contohnya nih aku membuat iklan nih, iklannya tentang sekolah ini. Berarti konsumen yang harus kita sasarkan, yang harus kita sebarkan itu kepada siapa? Kepada siswa. Karena aku sasarannya mau mempromosikan sekolah ini. Paham? Intinya sekarang ada unsur-unsur pembentuk iklan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sumber. Nah, sumber itu kita. Sumber itu dari kita yang membuatnya. Nah, berarti contoh nih, kan tadi aku mau bikin iklan. Berarti sumbernya dari siapa? Iya, betul, dari aku untuk disebarkan ke konsumen atau pembaca. Lalu yang kedua ada pesan. Nah, di dalam pesan terbagi menjadi 2. Apa saja, yang tahu nggak? Allah, bukan. Pesan terbagi menjadi 2 itu ada pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan verbal itu artinya dari mulut ke mulut secara langsung. Nah, seperti ini contohnya. Yang verbal. Kalau non verbal secara tidak langsung. Nah, kalau secara tidak langsung sebenarnya seperti apa? Dan contohnya kalau boleh seperti itu, atau menggunakan mimik, menggunakan mimik muka atau gerak-gerik 5 menit. Yang ketiga ada media. Kasih nggak? Kalian tahu nggak media itu apa media? Apa aja media? Nah, kan itu selain dari dipajang di luar, ada juga tadi kan disebutkan dari TV, media sosial seperti TikTok, IG. Kalian punya TikTok, punya? Lalu yang keempat ada penerima. Penerima itu berarti kan tadi ada sumber, lalu ada penerima. Berarti kalau penerima siapa? Kita. Nah, betul. Berarti penerima itu kita sebagai sumber, kalian yang menjadi penerima, menerima iklan yang nanti sama aku dikasih. Lalu yang kelima ada efek. Maksud dari efek, nah kamu sebagai pembaca itu dapat efeknya enggak? Kalau misal nanti contohnya ada buang sampah sembarangan. Nah, kamu sebagai pembaca nanti dapat efeknya enggak? Apa efeknya? Siapa kamu namanya tadi? Rafli. Nah, Rafli ya. Nah, itu lagi.
memberi malas, betul. Lalu yang ketiga ada berpesan positif. Maksudnya apa? Masa ya. Jadi masa dalam berisi sebuah iklan atau sebuah poster dan slogan isinya yang negatif, bisa yang kata-katanya kasar. Berarti itu harus dihindari. Lalu berima atau puitis. Maksud berima atau puitis itu jadi pemilihan kata-katanya. Kata-katanya itu harus tepat, nyambung, dan sesuai dengan hak lidah. Lalu yang terakhir ada imperatif. Imperatif permintaan, ajakan, atau dorongan. Nah, jadi imperatif itu artinya permintaan. Jadi dalam si iklan itu bisa berupa permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, ya. Bentar. Nah, di sini kan ada 3 contoh. Ya. Contoh apa ini? Yang pertama. Contoh apa? Yang ketiga apa? Di sini apa? Menyimpulkan maksud suatu iklan. Nah, sama aku dikasih tugas. Kalian bisa pilih salah satu dari ini, mau iklan, slogan, atau poster. Terus kalian tulis maksud dari suatu iklan ini